Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Suritra Pramono dengan NIM G0025238 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi saya. Berikut untuk soal laporan pertama. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum serta terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Yang kedua, jelaskan arus perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra eksternum, dan jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario terutama yang mengarah ke tersia testis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Pertama, anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Jadi, penis sendiri itu merupakan suatu organ berbentuk tubular yang merupakan alat kopulasi pria, di mana testis ini homolog dengan glans klitoris pada wanita. Penis ini memiliki dua pars, yaitu pars libera dan juga pars fixa, di mana pars liberanya ini terdiri dari corpus cavernosum dan corpus spongiosum, dan pars liberanya ini terdiri dari bulbus penis dan juga crus penis. Selanjutnya, untuk pars libera ini ada corpus cavernosum. Corpus cavernosum ini letaknya di sini, makanya dia dibagi secara dextra et sinistra. Jadi dia nih dibungkus oleh tunica albuginea yang terdiri dari dua lapis, yaitu tunica albuginea visceralis dan juga profunda, dimana di tunica albuginea ini di dalamnya nanti ada caverne atau sebuah ruang yang nantinya akan terisi oleh darah ketika sedang ereksi. Terus ada juga tunica albuginea dextra et sinistra yang itu disebut septum pectiniforme penis gitu. Terus ada corpus spongiosum. Nah, corpus spongiosum ini yang ada di tengah. Jadi corpus spongiosum ini, glans penis bagian dalam akan mengalami pelebaran yang disebut fossa navicularis. Pada ujung penis terdapat lubang, yaitu ostium uretra externum yang merupakan muara dari uretra. Nah, cekungan antara corpus dan glans penis disebut sulcus corona glandis. Nih, ini sulcus corona glandisnya di sini. Terus nanti kulit yang ada di glans penis ini namanya prepucium gitu. Selanjutnya ada pars fixa. Jadi pars fixa itu terbagi jadi dua kan, tadi ada bulbus sama crus. Nah, bulbus itu terletak di tengah yang diapit oleh crus penis dexter et sinister. Ini nih bulbus penis diapit oleh crus dexter et sinister. Yang ke distal akan beranjak menjadi corpus spongiosum dan juga glans penis. Terus kalau crus penis itu terletak di lateral, yang terdiri dari struktur dextra sinistra pada bagian dorsal membentuk corpora spongiosa penis. Terus selanjutnya itu ada dua muskulus, yaitu bulbus spongiosus dan juga ischiocavernosus. Ini di bulbus spongiosus ini itu mengoperasi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, terus meningkatkan tekanan jaringan erektil proksima, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Terus mengoperasi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Ini untuk gambaran bulbus sponiosus. Terus ada ischiocavernosus. Ischiocavernosus ini mengoperasi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa yang meningkatkan turgiditas dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Ini untuk ischiocavernosus. Ini ke ischiocavernosus yang nanti kan bakal berlanjut jadi corpora cavernosum. Kalau ini bulbus spongiosum nanti bakal berlanjut jadi spongiosum gitu. Oke. Iya. Jadi nanti bakal jadi lanjut jadi spongiosum dan ini lanjut ke venosum kita. Selanjutnya vaskularisasi. Jadi vaskularisasi itu ada arteri penis sama ada arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Dan supaya arteri penis itu ada pokoknya dia ada arteri profunda penis atau arteri cavernosa, coba dari arteri pudenda interna, menyuplai darah ke corpora cavernosa penis yang bercabang dua ketika menembus tunica albuginea, yaitu arteri
arterioles dan arteri helicinae. Nah, arteri helicinae ini masuk ke dalam cavernae dan nantinya akan makan darah ketika ereksi. Terus ada arteri bulbi penis yang menyuplai darah ke corpus spongiosum penis. Terus ada arteri dorsal penis, ada arteri uretralis, arteri bulbi uretralis, arteri pudendextrans cabang dari arteri femoralis yang menyuplai darah ke kulit dan fascia penis. Ada sistem vena yang berwarna pada vena pudenda interna. Selanjutnya ada anatomi dari skrotum. Skrotum ini merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan, yang mana 9 lapisan itu terdiri dari kulit, fascia dartos dan musculus dartos. Ada fascia spermatica externa, terus musculus cremasterika, fascia spermatica interna, terus ada tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa. Terus nanti baru substansia testis. Jadi skrotum ini berfungsi untuk mengatur suhu testis, dan pada bagian media skrotum terdapat trapez scroti. Terus ada anatomi testis. Jadi testis itu merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Nah, testis ini terdapat sepasang dan dia itu digantung oleh funiculus spermaticus. Terus testis kiri ini lebih rendah karena funiculus spermaticus ini lebih panjang. Terus lapisan pembungkus testis ini ada tunica vaginalis, tunica albuginea dan juga tunica vasculosa. Terus selanjutnya vaskularisasi. Arterinya ada arteri testicularis cabang dari aorta abdominalis, arteri ductus deferens cabang dari arteri vesicalis inferior, terus ada vena cremasterika cabang dari arteri epigastrika inferior. Terus untuk venanya itu ada vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pampiniformis. Nah, vena testicularis ini dibagi jadi dua, dextra et sinistra, yang mana dextra itu bermuara ke vena cava inferior, sedangkan yang sinistra ini bermuara pada vena renalis sinistra. Terus untuk inervasinya itu ada plexus testicularis sebagai otonom, yaitu cabang dari segmen trachea 10-12. Terus ada nervus genitofemoralis, itu cerebrospinal, cabang dari segmen lumbal 1-2. Selanjutnya ada perjalanan sperma. Jadi untuk perjalanan sperma itu tuh awal mulanya dari spermatozoa ovule sel gamet, tubulus contractus seminiferus. Nantinya dia bakal ke tubulus rectus seminiferus, ke recte testis, ke ductus efferens, terus ke epididymis, dari epididymis ke ductus deferens, habis itu ke ampulla ductus deferens, terus nanti ke ductus ejaculatorius akan bersatu dengan VS, terus nantinya ke ostium ductus ejaculatorius, terus uretra pars spongiosum, uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, terus uretra pars spongosa, baru nanti keluar di ostium uretra externum. Selanjutnya untuk torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Tadi kan di skenario diceritakan bahwa ada anak ikut lomba yang tiba-tiba merasakan nyeri hebat secara mendadak. Itu merupakan ciri dari torsio testis, di mana torsio testis ini emang ditandakan dengan adanya rasa nyeri mendadak yang hebat saat terkena hantaman secara fisik atau benturan. Terus sehingga menyebabkan refleks pada otot kremaster menghilang dan posisi testis secara horizontal menjadi lebih tinggi, itu atau dinamakan high riding testis. Nah, terus torsio terjadi saat funiculus berputar dan memutus aliran darah ke bagian cavernosum dan spongiosum. Jadi ini tuh terjadinya karena funiculus spermaticus itu kayak kelilit gitu. Terus akan berdampak pada gangguan spermatogenesis yang sangat bergantung pada suhu optimal dan suplai oksigen. Hal tersebut akan berdampak pada terjadinya iskemia atau kekurangan suplai darah. Kekurangan suplai darah kan berarti kekurangan oksigennya juga kan. Nah, itu bakal jangka panjangnya jaringan tubuh akan terjadi nekrosis secara permanen. Selanjutnya varikokel. Varikokel itu memiliki gejala klinis yang khas, yaitu berupa adanya benjolan pada skrotum yang tampak sangat jelas. Seringkali timbul rasa nyeri yang berdenyut pada area testis saat seseorang berdiri terlalu lama atau sedang beraktivitas berat. Tampak keluar varikokel ini dapat dilihat dengan adanya ukuran testis yang berbeda, di mana satu memiliki ukuran yang sangat besar dan satunya lagi memiliki ukuran yang sangat kecil. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kesuburan dan berisiko menyebabkan infertilitas.
terjadi karena varikokel ini terjadi karena gangguan aliran balik vena. Sering terjadi pada testis bagian kiri karena vena testikularisnya itu pada bagian kiri memiliki tekanan yang lebih tinggi. Nah, ketika seseorang mengalami varikokel, suhu testis ini akan meningkat karena plexus venosus pempiniformis berpengaruh pada pendinginan testis secara fisiologinya. Nah, terakhir, untuk pembesaran prostat. Pembesaran prostat ini memiliki gejala klinis berupa adanya kondisi LUTS atau lower urinary tract symptoms. Nah, LUTS ini terjadi pada seseorang yang umumnya mengalami pembesaran pada prostat yang menyebabkan penekanan pada saluran uretra yang menyebabkan terjadi peningkatan resistensi aliran pada urin secara berkepanjangan. Nah, hal tersebut akan memicu kompensasi detrusor dan kandung kemih. Nah, ciri-ciri LUTS sendiri ini ada sulit untuk buang air kecil, pancaran ketika buang air kecilnya lemah, terus juga frekuensi BAK-nya tinggi. Terus itu tuh sering mengakibatkan rasanya nektoria atau kayak rasa anyang-anyangan, kayak misal sudah buang air kecil tapi rasanya tuh kayak ada yang belum selesai dari buang air kecilnya itu. Nah, itu. Selanjutnya untuk laporan kedua dengan soal saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, merasa anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Yang pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Yang pertama, pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum. Jadi, organ sistem uropoetika ini dibagi jadi 4, yaitu ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Selanjutnya, jadi ren ini untuk gambaran sendiri ini ada kapsula fibrosa, ada cortex renalis, ada medulla renalis, ada papilla renalis, columna renalis atau bertini ada di sebelah sini, ada sel piramidanya, ada pelvis renalis, ada ureter, sinus renalis, calyx mayor, calyx minor, vasa interlobaria, sampai lupa pada sinus renalis. Nah, ini nanti ada ureternya. Jadi posisinya itu ada 4. Secara ekskresi dia tuh menyaring darah dan membuang sisa metabolit zat kimia asing dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Terus ada filtrasi yang menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Yang ketiga, ada regulasi yang mengatur keseimbangan pH, volume dan komposisi cairan tubuh. Terus juga ada sekresi yang mensekresikan hormon-hormon. Selanjutnya, ini ada ureter. Jadi ureter ini memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, kemudian memasuki basis vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal yang mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Di dalam pelvis, ureter disilang oleh ductus deferens pada pria dan arteri uterina pada wanita. Nah, ureter ini ada gambarnya. Ureter yang pada gambarnya ada ureter pada pria. Terus selanjutnya ada 3 penyempitan pada ureter. Yang pertama ada ureteropelvic junction yang merupakan peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Terus ya, ini merupakan ureteropelvic junctionnya di sini. Terus ada bifurcatio arteri iliaca communis persilangan dengan arteri iliaca communis. Ini yang bifurcatio. Yang ketiga saat memasuki vesika urinaria. Nah, ada pada di sini. Selanjutnya
vesika urinaria. Jadi vesika urinaria ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin, terletak di kafum pelvis saat kondisi kosong dan pengembang ke superior hingga kafum abdomen saat penuh, yang berbentuk seperti piramid, memiliki apex anterior, basis posterior, dan satu fasies superior, dua fasies inferolateral. Ini untuk fasies superior, ini untuk fasies inferolateral, terus apexnya di sini, dan juga basisnya. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari vesika urinaria pada pria dan wanita. Ini kalau pada wanita ini ada ligamentum pubovesical, terus ada ostium vaginae pada spatium perineum profundum dan membrana perineum. Terus pada pria ini ada prostat, terus ada ligamentum puboprostaticum. Untuk tadi 3 penyempitan pada ureter itu merupakan tempat sering terjadinya uretrolithiasis atau batu ureter. Oke, selanjutnya ini vesika urinaria. Jadi vesika urinaria ini terbagi jadi 4, yaitu tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa, dan tunica mucosa. Jadi tunica muscularis itu ada 2 musculus, ada musculus detrusor dan juga musculus sphincter vesicae. Terus ada tunica submucosa yang merupakan lapisan jaringan pengikat longgar. Terus ada tunica mucosa itu ada trigonum vesicae litudi, ostium uretris, terus ada ostium uretra internum, plica interuretrica, terus ada uvula vesicae. Selanjutnya ada uretra. Ini sebenarnya berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Nah, ini terjadi perbedaan di antara 2 uretra, yaitu maskulina dan juga feminina. Jadi pada uretra maskulina itu lebih panjang, sekitar 18-20 cm, terus dilalui oleh urin dan juga cairan semen. Terus membentang dari orifisium uretra internum pada vesika urinaria hingga orifisium uretra externum pada ujung penis. Nah, pada penis uretra terdapat glandula Litre yang menghasilkan mukus. Sedangkan uretra feminina itu dia lebih pendek, sekitar 4 cm, yang terus ini hanya dilalui oleh urin, tidak bercampur dengan lain. Terus membentang dari vesika urinaria hingga orifisium uretra externum pada dorsal glans clitorides. Terus mengandung 2 glandula para uretra mukus, glandula scan pada aperturanya. Nah, pada wanita ini lebih rentan terjadi infeksi, makanya ketika membersihkannya itu harus dari depan ke belakang, nggak boleh dari belakang ke depan karena takut terinfeksi. Terus ini untuk penjelasan uretra maskulina. Jadi uretra maskulina ini melewati 4 pars, split 3 pars, tapi ada pars prostatikanya. Jadi 3 pars itu ada pars prostatika, pars membranacea, dan juga pars spongiosum. Tapi ada pars preprostatikanya terlebih dahulu, itu dari VU vesika urinaria hingga prostat itu 1 cm dan dikelilingi oleh musculus sphincter uretra internum. Terus terjadi kontraksi sphincter supaya mencegah aliran balik dari semen ke dalam vesika urinaria selama ejakulasi. Terus untuk pars prostatika ini memiliki panjang 3-4 cm dan dikelilingi oleh prostat. Terdapat beberapa bagian kayak ada crista uretralis, sinus prostaticus, colliculus seminalis, terus ada utriculus prostaticus, terus ada juga mora ductus ejaculatorius. Nah, crista uretralis ini ada di sebelah sini. Ini tuh lipatan longitudinal mukosa yang
terletak di garis tengah atau midline. Terus ada sinus prostaticus, ini merupakan sinus prostaticus. Terus itu tuh depresi pada masing-masing sisi crista uretralis dan tempat muara ductus prostaticus. Terus ada colliculus seminalis, yang merupakan colliculus seminalis itu merupakan peninggian di distal crista uretralis. Terus ada utriculus prostaticus yang merupakan sebuah saluran tertutup yang dianggap sebagai homolog dari uterus pada wanita, terbuka di tengah colliculus seminalis. Terus ada muara ductus ejaculatorius. Dan pada setiap sisi utriculus prostaticus. Selanjutnya ada pars membranacea. Nah, pars membranacea ini itu tuh terpendek. Nah, uretra pars membranacea sempit dan berjalan mengalami spasium perineum profundum, dikelilingi oleh otot rangka dan muskulus sphincter uretra externum. Di bagian lateral ujung terminal terdapat gland bulbo uretralis. Terus untuk pars spongiosum ini untuk gambar pars dari membranacea. Terus selanjutnya tuh pars spongiosa itu dikelilingi oleh jaringan erektil. Terus dia juga bermuara dari glandula bulbo uretralis dan glandula litre. Nah, pars spongiosa ini membesar untuk membentuk suatu bulbus di pangkal penis dan bergelembung lagi di ujung penis untuk membentuk fossa navicularis uretra. Nah, selanjutnya alur perjalanan urin. Jadi urin ini secara singkatnya dia itu dari nefron ke tubulus contractus proximal, terus ke tubulus descensus ansahele, terus ada medula membentuk lengkung, terus ada tubulus ascendens ansahele, ada tubulus collectivus distal, ada tubulus collectivus, terus ada papilla renalis, calyx major, calyx minor, pelvis renalis, terus ke ureter. Jadi alur perjalanan urin itu dimulai dari pembentukan urin di ren. Dalam prosesnya urin itu akan terbentuk melalui bagian yang disebut nefron. Nah, pertama glomerulus akan terjadi proses filtrasi membentuk urin primer yang kemudian ditampung pada bagian kapsul Bowman menuju tubulus contractus proximal. Pada bagian tersebut akan terjadi reabsorpsi besar-besaran sejumlah molekul air, glukosa, asam amino, dan ion-ion yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi urin primer akan berubah menjadi urin sekunder dan menuju ke lengkung Henle. Pada bagian descendens, ascendens untuk membentuk gradien osmotik pada urin untuk mengatur konsentrasi urin sebelum dibawa menuju ke bagian tubulus contractus distal. Setelah di tubulus contractus distal, urin sekunder akan mengalami sejumlah sekresi dan reabsorpsi untuk meregulasi elektrolit yang dipengaruhi oleh hormon. Selanjutnya, urin sekunder akan diubah menjadi urin tersier untuk diarahkan ke bagian ductus collectivus. Nah, urin tersier akan diubah menjadi urin sesungguhnya dengan mengatur konsentrasi akhir urin. Dari nefron akan dialirkan menuju sistem pengumpulan di ginjal, yaitu pelvis renalis. Jalurnya meliputi dari ductus collectivus mengalir ke papilla renalis, kemudian calyx minor, kemudian calyx major, terus berakhir pada pelvis renalis. Urin dari pelvis renalis akan dibawa keluar dari ginjal dan akan dibawa ke ureter, di mana urin akan didorong oleh adanya kontraksi otot polos atau peristaltik pada ureter. Nah, menuju ke bagian vesika urinaria. Pada vesika urinaria, urin akan disimpan sementara, kemudian akan diarahkan ke bagian penting, yaitu trigonum vesicae, kemudian ostium uretris, kemudian menuju ke bagian ostium uretra internum, keluar ke uretra. Saat penuh pada vesika urinaria akan menyebabkan aktivasi refleks mixi sehingga terjadi kontraksi detrusor dan relaksasi sphincter vesicae. Nah, tadi itu urin akan keluar melalui ostium uretra externum. Pada wanita dia itu tidak tercampur oleh apapun, pada pria bisa tercampur dengan semen. Dan pada pria lewat 3 pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosa. Terus juga tadi ada pars preprostatica. Selanjutnya, untuk laporan ketiga dengan soal di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas.
Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Yang kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang host dan episiotomi. Oke, jadi untuk diafragma pelvis ini tuh ada diafragma pelvis yang terlihat dari bagian kaudal. Ini tuh terlihat ada musculus pubococcygeus, musculus obturator internus, musculus puborectalis, juga musculus iliococcygeus. Terus ini dari atas itu ada pubococcygeus, ada iliococcygeus, terus ada tendina levator ani, terus ada ischiococcygeuss. Nah, musculus levator ani ini berorigo pada arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Insersionya dibagi menjadi 3 serabut, yaitu serabut anterior musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus, lebih terlihat dari inferior. Terus serabut intermedia musculus pubococcygeus yang berinsersi juga pada corpus anococcygeus. Yang ketiga ada serabut posterior musculus iliococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan oscococcygeus. Jadi fungsinya ini adalah menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, yang mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen ketika batuk. Nah, terus ada musculus coccygeus di mana dia itu berorigo pada spina ischiadica. Insersionya adalah os sacrum dan os coccygeus. Inervasinya cabang-cabang dari nervus sacral 3-4. Terus fungsinya menumpang diafragma pelvis. Selanjutnya ada membrana perineum dan spasium perineum profundum. Jadi membrana perineum merupakan fascia tebal yang membentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang. Arcus pubicus terletak horizontal dan ke arah anterior, terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamen pubicum inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spasium perineum profundum. Dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi ini ada membran perineal membrannya, perineum membran. Terus ini ada musculus obturator internus. Terus ini juga ada ligamen anococcygeus, musculus levator ani, spasium perineum profundumnya juga terlihat dari sini. Terus ini ada pada pria, gambar pada pria, karena ada radix penisnya. Terus selanjutnya ini untuk membrananya. Jadi pada wanita ini tuh terlihat ada musculus transversus perineum profundum, terus ada musculus kompresor, terus ada sphincter uretrovaginalis, external ureter sphincter. Terus juga ada, kalau pada pria ini ada musculus sphincter ureter externum, terus ada deep transverse perineal muscle. Oke. Jadi pada wanita ini ada 4, pada pria ini hanya ada 2. Yang ada pada pria itu tadi sphincter ureter externum, transversus perineum profundus. Kalau pada wanita itu ditambah 2, kompresor uretra sama sphincter ureter vaginalis. Terus ini ada perbedaan pelvis. Ini ada gambar pelvis antropoid, platypeloid, terus ada juga ginecoid sama android. Jadi untuk antropoid sendiri itu ukuran conjugata vera anatomikanya lebih panjang daripada diameter transversal, disebut juga pelvis penyempit, sebagai pelvis penyempit. Terus kalau platypeloid itu conjugata vera anatomikanya lebih pendek daripada diameter transversal, disebut sebagai pelvis melebar. Terus kalau pelvis android ini tuh yang ideal bagi laki-laki, itu ukuran conjugata vera anatomikanya sedikit lebih panjang daripada diameter
transversalnya. Terus ada yang terakhir itu pelvis gynecoid, itu bentuknya hampir bulat, dan merupakan tipe ideal bagi wanita karena bentuk pelvis ini kan dibutuhkan saat proses persalinan yang dilakukan secara normal. Selanjutnya, ini perbedaan pelvis pria dan wanita, ada gambarannya. Yang tadi kan pria ini cocoknya tipenya android, kalau wanita cocoknya gynecoid gitu. Ini perbedaannya sangat terlihat. Yang kiri adalah gambaran pada wanita, yang kanan adalah gambaran pada pria. Nah, untuk kriterianya sendiri, jadi agitus pelvis pada wanita ini berbentuk bulat, sedangkan pada pria ini seperti jantung. Terus exitus pelvisnya pada wanita ini luas, sedangkan pada pria ini sempit. Terus os sakrumnya pada wanita ini pendek, luas, dan kurang melengkung, sedangkan pada pria ini panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Terus ada os coccygeus pada wanita ini lentur, sedangkan pada pria ini dia kuat. Terus ada os iliumnya pada wanita ini dia miring ke lateral, sedangkan pada pria ini lebih tegak. Terus ada cavitas pelvis, itu pada wanitanya dangkal luas, pada prianya dalam sempit. Terus ada tulang pelvis, pada wanita ini tipis tidak kuat, kalau pada prianya tebal kuat. Terus ada arcus pubis, pada wanita membulat, pada pria sempit. Foramen obturatorium pada wanita triangular kecil, pada pria ini triangular lebar. Acetabulumnya tuh pada wanita kecil, sedangkan pada pria ini luas. Terus incisura ischiadicanya wanitanya luas dangkal, kalau pria ini sempit dalam. Kalau spina ischiadicanya pada wanita ini tidak menonjol, sedangkan pada pria ini menonjol. Oke, untuk bidang Hodge, jadi bidang Hodge ini dibagi menjadi 4, yaitu yang bidang Hodge pertama. Ini ada bidang Hodge pertama yang ditarik setinggi agitus pelvis. Terus ada bidang Hodge yang kedua, itu ditarik melalui tepi di bawah symphysis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Ini bidang Hodge 2. Terus ada bidang Hodge 3 yang ditarik tinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Terus ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada episiotomi. Jadi apa sih episiotomi ini? Episiotomi ini itu adalah proses perobekan, prosedur medis berupa perobekan untuk membantu jalannya persalinan, dimana hal ini tuh mencegah adanya perobekan ke arah rektum, anus gitu, karena biasanya pada jalan lahir itu terjadi perobekan, takutnya kalau secara medialis itu bakal kena ke rektumnya. Makanya dilakukan proses ini itu supaya mencegah terjadinya perobekan tersebut, dimana dia tuh ada dua, yaitu episiotomi medialis sama episiotomi medialateralis. Nah, biasanya yang sering dilakukan ini adalah episiotomi medialateralis, dimana dia ini dari tengah ke arah samping untuk mencegah adanya perobekan ke arah rektum. Nah, biasanya episiotomi ini dilakukan saat persalinan anak pertama pada pembukaan keempat. Tujuannya adalah untuk memudahkan jalan lahir. Oke. Selesai laporan praktikum dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.